Oke, kita masuk ke sesi 10. Gaya kerja atau posisi kerja. Ini penting ya. Karena ketika nanti kita analisa untuk pegawai, itu kita bisa memposisikan atau the right place on the right man gitu. Gaya kerja satu, di sini ada istilah-istilah baru. Kenapa kadang istilahnya nggak begitu nyambung dengan itu? Karena istilahnya itu kadang belum ada. Jadi kita mengambil istilah yang hampir-hampir mendekati aja. Pembangun kan jadi aneh. Pembangun itu maksudnya apa kan gitu ya. Jadi pembangun itu kalau sekarang udah ada istilahnya namanya startup. Bisnis startup. Jadi orang-orang yang mempunyai posisi kerja bagus di startup bisnis. Jadi membuat usaha-usaha baru, membuat cabang-cabang baru. Nah, ini di sini. Jadi orang yang kerjanya itu membuat hal-hal yang baru atau startup bisnis ya. Kemudian pengambil keputusan. Ini di bagian manajer artinya. Jadi dia harus, misalnya ada masalah, dia harus mengambil keputusan. Kemudian pelaku, nah bedanya apa gitu? Pelaku itu adalah orang yang mempunyai tenaga yang besar, biasanya punya kinestetik tinggi. Nah itu di pelaku. Jadi dia nggak cepat lelah. Jadi misalkan ada SOP, kemudian dia mengerjakan SOP-nya, itu pelakunya. Karena dia punya tenaga yang besar dan tidak cepat lelah. Kemudian komunikator itu komunikasi. Jadi kalau kita butuh marketing di sini, dia yang mengawali sebuah pembicaraan. Kemudian dia ngobrol banyak gitu kan. Nah, kemudian kita butuh namanya closing ya. Closing itu penjualan. Kita butuh deal maker. Deal maker ini adalah orang yang jadi, oke, gimana? Jadi, ya, gitu loh. Nanti bayarnya segini. Ini harganya segini, kemudian gini. Kemudian ini intinya deal maker itu yang memberikan force atau dorongan untuk pembelian, untuk penjualan. Jadi kita menjual sesuatu. Kalau komunikator itu ngomong tentang produk. Produknya itu kelebihannya ini, kelemahannya ini. Kemudian deal maker, oh ini harganya segini. Kemudian ini segini, harganya ini, oke, gitu. Jadi orang yang bisa mengclosingkan, dan ini sangat jarang sekali. Deal maker itu jarang. Jadi kebanyakan yang kita dapatkan selama analisa itu pelaku, kemudian pengambil keputusan, komunikator itu hasilnya hampir rata-rata banyak. Dan deal maker dan pembangun ini yang jarang. Kemudian pedagang juga hampir sama banyak. Pedagang itu, kalau ini bedanya apa pelaku dan pedagang? Pedagang itu yang menjual. Jadi kita punya produk, misalkan kita punya produk, kemudian pembangun itu yang membuat pabriknya, kemudian yang merancang penjualannya, kemudian pengambil keputusan, ini orang yang ketika customer ada masalah, dia yang menangani. Pelaku adalah orang yang menjalankan pembangunan. Jadi kan butuh ini, pembangunan, butuh pelaku. Kemudian komunikator adalah orang yang menjelaskan produk. Deal maker adalah orang yang menjual produk. Pedagang yang jaga toko. Pencipta yang memberikan ide-ide. Oke ya. Jadi kalau ini dibangun, jadi ini perusahaan biasanya hal-hal yang diperlukan seperti ini yang ada di hasil analisa. Nah ini masih butuh ini. Kita baru dapat ini yang bisa kita analisa dari sidik jari bakat. Karena sidik jari bakat itu tidak sepenuhnya seluruhnya itu belum terlihat semuanya. Intinya kita masih harus memberikan inovasi lagi. Oke.